kelas. Ya, supaya kita bisa menjalankan keyakinan kelas itu sehingga kelas kita menjadi lebih aman dan nyaman ya. Ya, yang mana kita lihat di atas apa itu dikatakan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu adalah salah satu budaya positif yang dapat diterapkan dengan membuat keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas ya. Jadi ini nilai-nilai yang kalian yakini akan kita buat sendiri di kelas kalian nanti ya. Oke, kemudian petunjuknya yang pertama langkahnya yaitu kita membuat pernyataan keyakinan kelas yang biasa dalam bentuk yang positif. Kemudian langkah yang kedua yaitu keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Langkah yang ketiga, keyakinan kelas yang dapat dibuat seharusnya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Keempat, semua warga kelas harus berkontribusi melalui suara pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditinjau kembali pada waktu-waktu. Jadi kita berubah ya sesuai dengan keadaan. Kemudian kenapa harus ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut dibuat oleh peserta didik dan diyakini dapat dilakukan peserta didik di kelas tersebut. Jadi ini keyakinannya ini yang bisa kalian lakukan ya, jangan dipaksakan ya. Jadi sesuai dengan keyakinan kalian. Nah, ini peraturan kelas ada dua ya, ada juga keyakinan kelas. Ini contoh kalimatnya, kembalikan barang ke tempatnya. Berarti kita bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti dia masuk keyakinan kelas saling menghormati. Tidak boleh saling mengganggu ya. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Berarti menghormati orang lain. Siapa yang sering terlambat di sini? Lagi ada yang terlambat ya. Kemudian keempat, dilarang melakukan kekerasan. Ya, itu adalah keamanan, saling menghormati, tidak saling mengganggu ya. Dan dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan kalian supaya kalian selalu sehat. Karena narkoba itu bisa merusak organ tubuh dan merusak otak. Kemudian keenam, bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain dan daya antri. Karena dilarang merokok. Ini juga berhubungan dengan ajaran dan menghormati orang lain. Kemudian delapan, gunakan masker. Juga untuk kesehatan kena virus. Sembilan, berjalan di kelas sedang berbeda. Itu adalah keamanan. Kalau kita berlari di kelas dan berbeda bisa kita terjatuh ya. Ya, ini hasil keyakinan kelas yang contoh yang sudah dilakukan oleh sekolah lain. Yang pertama saling bisa dilihat saling membantu, juga dapat dipercaya, peduli, saling menyayangi, sopan dan santun, kebersihan sebagian dari iman, ya, ibadah tepat waktu. Ya, itu semua sudah bisa ya. Oke, ini juga ya. Ada juga keyakinan kelas yang lain, bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersifat sopan yang menghormati guru, bersifat jujur, saling menolong, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, hidup rukun dengan teman. Ini juga ya. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas kita sendiri bersama-sama ya. Oke ya, kita akan membagikan kertas ini dan akan kalian tulis dari siapa yang paling terbaik, yang paling banyak yang ditempel di atas, itu akan menjadi keyakinan kelas kalian ya. Silakan kita akan membagi.
bacakan ya hasil tulisannya temannya. Saling menolong teman, bersikap jujur, disiplin dan tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, bersikap sopan dan menghargai guru, kembalikan barang ke tempat semula, jangan mengambil barang milik orang lain seperti pulpen, terutama uang teman, tidak bermain-main atau berbicara saat guru menjelaskan, disiplin patuh taat kepada guru dan menjaga silaturahmi dengan guru dan teman kelas, menghargai guru, menghargai teman, saling tolong menolong, tidak ribut di dalam kelas, dilarang tidur di dalam kelas, bersikap jujur, rendah hati dan tidak sombong kepada teman maupun bapak dan ibu guru. Tata tertib sekolah, bersikap jujur, saling menghormati. Bacakan ya pelajaran sedang berlangsung temannya. Disiplin dan tepat waktu, menciptakan kerukunan dan saling menghargai, Saling menolong teman, bersikap jujur, disiplin dan tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, bersikap sopan dan menghargai guru, bersikap sopan dan menghargai guru. pelajaran sedang berlangsung. Jangan mengambil barang milik orang lain seperti pulpen, terutama uang teman. Tidak bermain-main atau berbicara saat guru menjelaskan. Disiplin patuh kepada guru dan menjaga silaturahmi dengan guru dan teman kelas. Menghargai teman, saling tolong menolong, tidak ribut di dalam kelas, dilarang tidur di dalam kelas. Bersikap jujur, rendah hati dan tidak sombong kepada teman maupun bapak dan ibu guru. Tata tertib sekolah, bersikap jujur, saling menghormati. Menghormati guru, tidak terlalu banyak bicara, tidak terlambat masuk kelas, saling menghormati, sholat tepat waktu, bertanggung jawab, mengerjakan tugas sedikit, hidup rukun dengan teman, menolong teman yang sedang kesusahan atau terkena bencana, menghormati guru, saling tolong menolong, harus datang tepat waktu, bersikap jujur. Menghormati guru. Setelah kita membuat keyakinan keras, kita akan menyimpulkan hasil keyakinan keras kita yang mana yang akan kita munculkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakasek, yang saya hormati Ibu Kepala Program Keahlian, yang saya hormati Bapak Guru hebat yang telah sempat menghadiri acara pengibasan budaya positif hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan karunia juga kita dapat hadir di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita keberadaan sehingga kita dapat seperti sekarang ini. Hari ini kami akan menyampaikan penugasan budaya positif di sekolah, yang mana sebelum kita mulai ada pertanyaan afirmatif. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu hebat setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju? Ya. Kemudian pertanyaan afirmatif yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman
dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya. Setuju semua? Ya, oke. Pertanyaan ketiga. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya, oke. Ya, jawaban ini, pertanyaan ini akan saya simpan dan sebentar akan terjawab sendiri mana apakah jawaban ibu bapak dapat itu benar atau tidak. Ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kemudian ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keempat, restitusi. 5, posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas dan terakhir restitusi, segitiga restitusi. Nah, di sini ada tugas yang akan Ibu Hebat lakukan. Tugas untuk Ibu Hebat adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, di kepala ini ada sesuatu yang kita simpan dan itu sangat berharga bagi kita. Kita kepal, kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya. Kemudian tugas B atau rekan Anda yang di samping Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawar Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ini ada sesuatu yang berharga yang kita pegang. Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang membuka, ada yang tidak, ya, ini ceritanya. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Nah, ini jawabannya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Ini kalau kita berarti yang memegang posisi kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, next ya. Nah, di sini selama ini yang terjadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya siswa yang mengontrol dirinya sendiri. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, ini masih miskonsepsi ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita lihat sebentar ya, apa yang betul. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi kita sudah menjawab bahwa yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Di sini ada saya stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi kita tidak mungkin mengontrol suatu siswa ya, tetapi kita yang harus memahami pandangan siswa kita atau peserta didik kita. Apa tujuannya? Karena mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran pasti ada tujuannya. Mereka tidur pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya itu tidur untuk apa? Karena mengantuk ya, atau kasus yang lain.
suatu kesalahan. Kita kalau ada kesalahan di siswa kita akan menghadapi, kamu sudah melakukan kesalahan lagi selalu yang kau mau, ya? Itu selalu kita lakukan. Tapi memang berlaku memiliki yang ya, sama kesalahannya. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah pikiran kita. Orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi yang sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kita tidak boleh mendengarkan orang lain. Jangan-jangan apa pandangan orang terhadap saya begini kalau saya melakukan seperti ini. Ya, jadi kita sendiri yang mengontrol diri kita. Jangan kita memikirkan pandangan orang lain bahwa kita harus seperti yang diinginkan oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda bisa mengontrol orang lain. Jadi kita bisa melakukan dan saya bisa mengontrol orang lain. Tapi sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang kita. Tidak bisa mengontrol siswa kita seperti saja dalam kemauan kita. Tapi siswa itu yang mengontrol dirinya sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, kalau siswa itu dipaksa, ya akhirnya terjadi rujukan gagal, ya. Yang selanjutnya ada kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Ya, yang selanjutnya model berpikir menang. Jadi ada di sini siswa yang merasa bersalah tidak bisa mengubah dirinya, ya. Karena sudah ada kalau yang terjadi rasa bersalah akan ada berdampak lama, ya. Ini apa makna ini? Yang berasal dari bahasa Latin atau discipline, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kata apa? Kita menganggap siswa itu kalau sudah mengikuti tolong kita itu sudah disiplin. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, semua siswa yang melakukan kesalahan juga punya tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh dosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Profil belajar Pancasila, ya. Dia beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernasib kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan didapatkan yaitu nilai-nilai kebajikan dan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nilai kebajikan bersifat universal, lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada teori klasifikasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pelajaran telah selesai. Para siswa Yang kedua, melakukan istirahat. ini namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang Para akan saya siswa lakukan juga
Silakan saya istirahat. melakukannya. Jadi ada pikirannya untuk hal yang akan It's kita all lakukan. to break. Kemudian ketiga, Please, all students, menghargai diri get sendiri. in your room. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini namanya motivasi internal dan punya peluang disiplin positif. Ini menurut Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita juga bisa dapat buat memerintah diri sendiri. Hajar Dewantara mengajarkan prinsip keteladanan sisa merdeka di tangan kelima. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang semua manusia itu butuhkan. Yang pertama, kita harus bertahan hidup. Yaitu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Kita pasti ingin disayang, ya. Rasa diterima diberikan, berbagi. Ya. Kita mau juga bekerja sama dengan lain, menjadi bagian dalam suatu kelompok, karena tidak akan terjadi sesuatu hal kerja kalau tidak ada kerjasama. Kemudian penguasaan, harga diri. Ya, kita punya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, ya, kita ingin bermain, kadang kita humor, antusiasme dan tertawa. Ini adalah kebutuhan yang semua manusia butuhkan. Ada di sini contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Berita. Hati sedang bingung menghadapi bulan salah satu muridnya di kelasnya. Doni namanya, ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan ini? Ya. Di sini merujuk pada situasi yang sedang dihadapi. Ibu Ambar di atas menerapkan disiplin positif. Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu alasan kenapa Doni melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh dia. Mungkin dia cari perhatian atau yang lain, ya. Atau butuh kasih sayang. Kita harus tahu rasanya kan apa yang dia inginkan. Kita cuma untuk kesenangan, bisa terjadi itu, ya. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, motivasi impulsif, untuk mendapatkan barang penghargaan dari orang lain, kemudian motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda datang tepat waktu ke sekolah dan masuk di kelas mengajar hanya karena tidak ingin ditegur kepala sekolah atau hanya ingin mendapatkan pujian? Ya. Ya, kita juga sering kan terlambat masuk ke kelas, ya. Atau hanya ingin mendapat pujian supaya nantinya gurunya ini rajin atau bagaimana? Ya, datang tepat waktu ke sekolah dan masuk mengajar tepat waktu karena ingin menjadi teladan bagi murid dan menghargai waktu. Kita bisa mengatakan, ibu guru juga datang terlambat karena saya dimarahi. Jadi kita punya alasan, ya. Yang kadang juga.
diharuskan saya tidak terlambat. Saya biar mengulur waktu dulu. 30 menit lah. Ya. Ini ada perbedaannya, ada 3 ini. Yang pertama hukuman. Hukuman ini tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dibuatkan. Selanjutnya bersifat terlarang dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, psikologi ya. Konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan sudah mulai sebelumnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini sering saya lakukan. Sering ada perjanjian dengan siswa. Kalau ada tugasnya tidak selesai, bagaimana nak? Kalau tidak selesai, apa artinya? Ya, saya sering lakukan ini. Saya kira semua guru tidak serta-merta langsung di Kemudian ini yang restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk perbaikan kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini tidak ada hukuman, tetapi siswanya yang mencari solusi untuk mengatasi bagaimana dia tidak pernah mengulang apa kesalahannya. Ini ya dihukum oleh penghargaan. Kita sering memberikan penghargaan. Dia banyak melakukan memberikan pujian yang berlebihan di depan teman-temannya. Ada ini sebenarnya ada ya, ada pengaruh yang apa yang dijabakannya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memuji seseorang yang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal yang akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kedua, penghargaan menghukum. Jadi penghargaan itu juga menghukum. Ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak mengurangi. Makanya kalau pendidikan itu sebenarnya menghukum siswa ya, menghukum siswanya yang lebih satu adalah yang dari bawah itu merasa terhukum. Karena apa? Dia ada rasa iri, ada dengannya yang lebih di atas. Dan dihukum oleh penghargaan ini dampaknya itu menurunkan kualitas. Jadi kualitasnya yang tadinya kreativitasnya tinggi karena selalu sering dihargai, diberi penghargaan, maka kualitas berkurang kreativitasnya. Karena kalau tidak ada penghargaan maka hilang dari ya kreativitasnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Begitu seperti pertandingan itu tidak efektif. Ini ada pertanyaan yang paling bisa dijawab Bapak Guru hebat. Tindakan guru. Yang mana ini apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi. Hukuman ya? Nah, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman ya? Oke. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya, tidak jawaban hukuman. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas tengah yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kemudian lanjut membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
OK. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawaban Bapak Ibu guru hebat, apakah sudah benar? Ya. Semua benar ya, Bu? Yang terakhir juga benar. Dan yang bukan kata kita senang yang terceret-ceret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi karena dia yang akhirnya. Kalau hari yang terakhir, konsekuensi karena setiap pelajaran PJK harus ada tadi mengenai ada pemanasannya, ya, jadi bukan hukuman itu. Hebat semua ya. Ini ada. Ada yang syuting. Kemudian nanti ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi menyakitkan kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, bisa tersimpan lama kalau hukuman sakit hatinya. Kemudian kedua, anak menghargai disiplin. Selanjutnya, hukuman itu apa? Anak membenci kedisiplinan. Nah, jadi semakin bijak kan. Kemudian kalau konsekuensi kan ini dia. Kalau konsekuensi ada perjanjian sebelumnya. Dia tidak tahu. Berarti ada anak menghargai disiplin kalau konsekuensi ya. Kemudian hukuman adalah paksaan. Konsekuensi itu stimulus anggapan ya. Nah, kemarin saya juga pernah melakukan konsekuensi dengan anak. Ketika dia tahu melakukan kesalahan dan tidak melaksanakan sesuai yang perjanjian, dia sendiri yang hukuman anak. Saya mau pergi dan membersihkan WC karena kemarin saya berjanji kalau tidak selesai tugas buku saya akan membersihkan kamar mandi. Itu karena dia sudah tahu. Tapi kalau tiba-tiba, kamu harus membersihkan kamar mandi. Kenapa saya membersihkan kamar mandi? Tidak mau. Saya tidak mau membersihkan kamar mandi karena tidak ada perjanjian sebelumnya. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyakitkan diri. Dia menyakitkan diri karena dia sudah tahu artinya hukuman yang kerjaannya. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia kadang berbohong karena takut dihukum. Ya, terlambat nih. Dia bilang, kenapa terlambat nak? Sampai si bangun motorku. Padahal dia memang terlambat bangun. Karena apa? Takut dihukum. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi. Memang dia tahu kalau saya terlambat saya pasti akan melanggar keyakinan kelas ya. Yang terakhir marah, tidak bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, apalagi dihukum di depan siswa ya, dia itu merasa harga dirinya turun. Ya. Ada rasa psikologinya itu ya, terhambat. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diartikan budi sementara. Kita tidak nyaman ya. Pertanyaan pematik tadi sudah bisa terjawab. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak artinya. Kemudian halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. Membuatkan pendekatan meningkatkan motivasi pelajaran. Tidak seperti karena kita
restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid Jam kedua mencari selesai. solusi Jam untuk ketiga masalah mereka segera dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan hidup. Jam Dan kedua bagaimana mereka selesai. harus Jam memperlakukan ketiga orang lain. dimulai. Menurut dosen sebagai 4 ya. The second period is up. Nah, ini yang ada bilang ciri-ciri restitusi. Ya, ciri-cirinya satu, untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kita tidak mau tidak merusak hubungan antara anak dengan guru ya. Restitusi. Kemudian ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan mencari solusi dari anak dan tapi bukan dipaksa. Kemudian keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berada salah pada kelompoknya. Jadi yang kembali tanpa ada rasa malu atau apa ya sama takut di kelasnya. Nah, ini sebenarnya hanya untuk kasus yang wajar, bukan kasus kriminal ya. Kasus yang bisa dikendalikan di sekolah. Kalau kasus restitusi ini. Jadi kalau yang kriminal itu diserahkan pada yang berwajib ya, bukan urusan kita. Nah di sini ada kita sebagai guru, ini ada kita sebagai posisi kontrol, ada yang kita sebagai penghukum, yang kedua yang bisa membuat merasa bersalah, kita kadang sebagai teman atau juga pemantau dan kadang ya sebagai manajer. Kita akan lihat ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian ini disebut penghukum ya. Kemudian ya berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini kita sebagai posisi membuat merasa bersalah ya. Itu yang kita lakukan. Ya ini jika ada kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai teman ya. Kita kadang sebagai teman kadang suka juga. Nah, kemudian ada juga kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya, fotografinya, jangan diulang lagi. Nah ini sebagai pemantau. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, kita ditanyakan apa kesalahannya, dan bagaimana solusinya untuk memperbaiki kesalahan ini kita sebagai manajer. Nah, ini yang paling bagus ini Bu. Hebat. Nah, ini ada video. Ini salah satu contoh video guru sebagai penghukum. Kedengaran suaranya?
Bisa ketiga jadinya semua. Gila ya. Ya dari takut ya. Nah, dia membuat lapangan basket. Ya. Lanjut ya. Nah ini posisi membuat merasa bersalah. Guru sebagai posisi merasa bersalah. Iya, tapi cara penyampaiannya perlu ditanyakan. Ada yang nomor cerita. Nanya bisa. Jadi ada ini orang terus kata-kata yang gurunya ini. Nah, kan kalau gurunya takut nanti kepala-kepalanya memarahi gara-gara Naren ya, karena dia sering terlambat. Jadi anak ini merasa bersalah. Ya. Ini adalah apa yang pernah belajar apa Makanya saya mau kelas memang dibina oleh Banyak bisa jangan gara-gara Naren selalu dimarahi. Oke, next ya. Sebagai teman. Ini siswanya, gurunya lebih lembut lagi sama siswanya. Ya, ini ada senyum-senyumnya ini siswa. Dan itu yang tahu etika, karena kalau kita begitu biasa anak-anak dulu mengira lagi sebelumnya dia tidak tahu ini guru gimana dia minta dengar ini supaya lebih tenang gurunya sebagai teman. Ini sebagai pemantau. Selamat lagi. Hampir setiap hari ini ada terlambat terus. Dia lagi yang terlambat. Ini sebagai pemantau. Dia sampaikan peraturan sekolah. Apa yang terlambat? Dia menyatakan konsekuensinya apa yang akan itu harus semuanya karena tidak bisa anak itu berbeda karakter. Saya tahu anakku resto atau sekali dia tahu ya ini parah banyak mau berkeluarga parah itu apalagi dengan komposisi tiga saya rela aku gimana langsung dua orang menurut yang kami dapat di Budi Gerak, ini adalah yang paling efektif ya. Sebagai guru harus bisa menjadi sebagai manajer di depan itu. Dia menanyakan apa
penyebabnya dia bisa terlambat. Kemudian menanyakan apakah ini sudah masuk pada keyakinan sekolahnya. Jadi selanjutnya nanti semua kelas membuat keyakinan kelasnya masing-masing dan akan diyakini oleh masing-masing siswanya. Nah, tetapi yang membuat itu adalah siswanya sendiri yang membuat keyakinan kelas. Kalau dia yang belajar di 10A tidak ada keyakinan kelas yang dipakai. Ya, salah. Jadi keyakinan apa yang diyakini, tapi kan harus sesuai dengan profil Pancasila juga. Oh dia yang berkarakter. Jadi dia minta solusinya, bagaimana cara mengatasi ini ya, supaya dia kota tidak terlambat lagi. Dia akan jadi ini solusinya Naret harus memberikan alarmnya yang keras-keras supaya dia cepat bangun. Nah ini dia sering terlambat karena sering terlambat bangun perjalanan. Ini adalah posisi kontrol. Apakah kita saya beberapa kali dengan kamu. Apakah ini posisi sebagai teman, sebagai rasa bersalah, atau sebagai manajer? Kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa uang? Keren sekali. Kemudian proses kontrol yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sebagai manajer, sebagai ibu. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan jadi bapak. Ya, sebagai teman. Kamu tidak pernah menang jika tidak mengerjakan tugas. Oke? Oke, rasa pemerintah sama masyarakat. Sampai kemana kalau gampang mau nanti gitu, mungkin ada merasa. Nah, di sini kita masuk pada keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas yang kita terapkan di kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jawabannya apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ya, kita memakai helm bila di jalan. Dan apakah kita karena takut peraturan? Untuk melindungi diri kita dari kalau kita kecelakaan ya. Jadi bukan karena takut pada peraturan, takut dia sleeping, takut berhenti ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini pada saat Anda COVID-19, supaya tidak terhindar dari ini masuk keyakinan yang apa? Terhindar dari kesehatan. Kita masuk keyakinan dari kesehatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini apakah takut supaya kita karena tidak dapat sertifikat atau yang bagaimana? Tetapi karena kita ingin mendapatkan
ilmu ya. Ya, ini untuk mendorong motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan yang lebih memberatkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat pernyataan positif sedikit saja, kemudian lihat jadi kata-katanya itu singkat saja, mengandung makna. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga atau warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua tanda tangan semua ini kalau sudah yang membuat keyakinan kelas. Ini sebenarnya banyak begini yang saya tulis saja. Dapat melakukan keyakinan kelas. Anak walinya kalau ini apa saya sampaikan ambil keyakinan kelas, kemudian cara Banyak anak wanita. Jadi di sini saya sampaikan bagaimana cara pembentukan kelas, ambil keyakinan kelas, kemudian dari laptopnya. Kemudian mereka itu menulis sendiri keyakinan kelasnya. Setelah itu mereka masing-masing menempel di atas keyakinan kelasnya. Ya. Setelah itu siswa mengerjakan keyakinan kelasnya, kemudian menyimpulkan mana yang paling menonjol, banyak ditulis di atas, maka itulah yang akan menjadi kesepakatan keyakinan kelas mereka. Nah, ini ditandatangani oleh mereka dan ada juga wali kelas yang menandatangani. Saya lanjut saja ya, dan belum banyak yang video. Nah, di sini ada hasilnya itu ada komunikasi keyakinan keseluruhan dan keperawatan, ada satu murid, kemudian mereka menyiapkan keyakinan itu. Ini yang hasil apa? Keyakinan kelas yang ada 8. Pertama, ibadah tepat waktu. Kedua, saling menghargai, menghormati. Kadang-kadang menghormati guru, menghormati teman. Dan kemudian disiplinnya itu harus tepat waktu datang ke sekolah. Ya, kalian tolong menolong. Ya, berarti siswa ya, tolong menolong sesama juga. Ya, mereka juga mau bersifat jujur. Jujur dalam bilangan bertanya supaya tidak mengantek. Kemudian kesehatan, mereka harus menjaga kesehatan masker. Nah, ini bertanggung jawab katanya kalau mau pinjam buku harus dikembalikan. Jangan nanti bermalam beberapa lama satu temannya dapat hukuman dari guru lain. Kemudian keamanan, tidak saling mengganggu temannya, tidak menghuni temannya, keamanan ya. Itu hasil keyakinan kelas mereka. Kayaknya sudah ada tanda tangannya. Peraturan sama keyakinan kelas, ada yang bisa menjadi keyakinan kelas, tapi ada juga yang tidak bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas selalu kembali ke tempatnya. Nggak bisa sebenarnya bertanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu bisa masuk di pasal lain. Kemudian dilarang melakukan hadir di sekolah 15 menit
melakukan kekerasan, ya, masuk di keamanan. Pergantian atau menunggu giliran membudayakan diri saling menghargai. Gunakan masker ya silakan. Jangan berlari di kelas atau kalau terjatuh ya bagaimana ada silakan semuanya. Jadi sebenarnya jangan berlari di kelas. Budaya tanggung jawab. Terjawab. Oke, kita masuk di segitiga restitusi. Ya, tadi sudah ada restitusi, tetapi ini ada penanganan kasus ya. Kalau ada siswa yang bermasalah, ya kita bisa melakukan seperti ini. Ada tiga tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang berhasil menstabilkan identitas. Nah, ini contohnya membantu murid menganalisis kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basis need, apakah itu oleh izin pun atau guru berkata, ini ada kata-katanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini termasuk validasi kebutuhan ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi jangan langsung marah-marah. Kamu selalu melakukan, kau lagi yang melakukan. Apa yang kenapa selalu seperti itu? Jadi harus ditanyakan dulu apa kesalahannya, apa penyebabnya itu, kenapa dia berbuat salah. Apa yang penting lakukan? Ya? Itu namanya validasi kebutuhan. Karena semua kesalahan itu ada alasannya, asal ada tujuan. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak ada rasa bersalah berkepanjangan. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah buat salah. Jadi kita juga pernah mengatakan bahwa kita juga pernah buat salah. Jadi, ya, kesalahan itu adalah manusiawi. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Apa yang harus kita tanyakan kepada siswa tersebut supaya anak tersebut tidak merasa gagal ketika dia berbuat salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dilakukan dengan lemah sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tidak ada keyakinan kelas yang tidak dibuat kelas. Kemudian kelas yang dia itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu katakan? Jika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kamu inginkan orang lain memperlakukan kamu? Ini salah satu kasus yang saya buat di sini sebagai contoh saya. Ada patung sebagai aktornya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, ini ada skillnya, ini ada videonya, lihat ya.
ditanyakan kenapa dia bisa terlambat. Dia datang ke sekolah ini pada jam 7.15, padahal jam 7.15 itu sudah bel. Sampai pasien dia berlari-lari masuk di kelas dia karena terlambat mengikuti pelajaran. Kemudian yang sini faedah ciptakan cara yang kita mereka kenapa bisa terus ternyata patut mengatakan saya baru kesiangan tuh karena terlambat itu karena memang semalaman sampai lupa waktu ya. Jangan seperti apakah pastor ini sudah melanggar masuk keyakinan kelas ketika dia terlambat? Dia mengatakan tidak sesuai ya, karena ada disiplin di situ. Ini ada sambalnya. Kameranya belum tidak. Kemudian karena kesalahannya teman-teman bisa dipanggil. Nah ini apa? Ini lebih efektif kalau dilakukan pada tempat tertutup, bukan di depan sisi saya karena bisa memerlukan ada lebih efektif kalau di tempat yang tidak di depan teman-teman. Jadi kita di sini menentukan tempatnya. Kemudian dari kita langsung bagaimana solusinya supaya kita tidak terlambat lagi sepatu ini di sekolah. Jadi dia sendiri yang melakukan mencari solusinya, bukan jadi tidak ada resolusi, tidak ada hukuman ya, tidak ada hukuman. Nah, tentu dia akan merasa bersalah kalau dia tidak terus menerus untuk melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita sama-sama mencari kesalahan apa solusinya, bukan mengarah yang itu tuh kita sudah pernah melakukan kesalahan ya. Jangan karena siswa merasa mereka bersalah maka kita menyalahkan membuat mereka menjadi siswa yang gagal karena kesalahan. Ada lagi psikolog yang terhadap hukuman yang berdampak lama, sakit hati, lainnya ya. Nah, ini ada beberapa siswa katanya dia senang berdiskusi dan dia akan berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah solusi yang akan dia janjikan ya. Dia sangat senang. Tidak ada kesalahan di sini ya. Dia kembali ke kelasnya dengan hati yang nyaman. Tidak ada rasa ada psikolog ya.
kedua yang mana nih? Akmal yang ketiduran di kelas. Ya, sementara mengajar, ternyata ada temannya melapor kalau Akmal itu tertidur di belakang. Jadi di sini kita ingatkan dulu bagaimana dia tidak tertidur, dan selanjutnya nanti dipanggil ke ruangan. Dia menawarkan diri, saya menjadi apa? Jadi saya sering tertidur di kelas. Tidur coba di situ saya gambar di depan. Ini dipanggil, kemudian ada komunikasi. Kenapa bisa cerita tidur di kelas? Ya, katanya ya kalau malam suka main HP. Dan menyebabkan dia sering ketiduran terlambat tidur. Akibatnya dia sering mengantuk di dalam kelas. Ya, main game katanya sama teman-temannya. Nah, dia tidak berkumpul dengan teman-temannya, tetapi main game lewat HP ya. Sudah mulai. Ya, 1 malam dia bisa tidur. Akibatnya dia selalu mengantuk di kelas dan fokus dalam pelajaran. Ini salah satu cara ya bagaimana kita mengatasi masalah yang ada di siswa kita. Itu tidak ada lagi hukuman, ya, tetapi mencari solusi bersama-sama dengan siswa. Nah itu sebenarnya saya juga sering melakukan di kelas ya, konsekuensi, penghargaan. Ternyata semuanya itu sesuatu yang benar-benar. Nah, malah menghukum siswa sebenarnya menurunkan kreativitas. Jadi ini budaya saya mohon Bapak Ibu hebat bisa melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita, sehingga sekolah kita yang kita dikenal sebagai katanya sekolah ramah anak. Ya. Jadi kita harus ramah sama anak kita. Yang kita sebagai manusia yang punya kebutuhan yang lebih kebutuhan itu mereka juga punya ya, mereka juga ingin dihargai, ingin bermain dan yang lainnya. Jadi manusia dan kita harus kita seperti diri kita sendiri. Dan kita bukan kita yang bisa mengontrol siswa, tetapi siswa tersebut adalah yang memegang sendiri kontrol dirinya. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka bisa mengontrol dirinya dengan budaya positif. Ya. Jadi itu yang tujuan kami untuk menyampaikan budaya positif ini di sekolah. Ya, kita bisa bersama-sama melaksanakannya, membudayakannya di sekolah kita sebagai sekolah ramah anak. Ya. Ini Akmal ya, tidak lama karena sebenarnya. Ya udah dia tidur lagi. Katanya dia berjanji untuk lebih cepat tidur lagi, sudah mengurangi jamnya kalau malam, tidur lebih awal. Ini kan skenario-nya, mudah-mudahan dia bisa laksanakan. Ya. Di sini ada beberapa perwakilan disiplin,
Dari sini ada yang sebagai terakhir ya. Disiplin dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Yang mana tadi itu kontrol apa yang harus kita laksanakan ya? Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus sebagai manajer, bukan yang lainnya. Yang menuntut murid-muridnya menjadi bisa, yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu guru hebat yang menyempatkan untuk mendengarkan budaya positif sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi